Halo teman-teman kicau mania, jumpa lagi di channel Umah Manuk TV. Salam lestari, salam satu hobi, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan bahas burung yang ada di aviari, di aviarinya Umah Manuk TV. Nah, ada kabar menggembirakan gitu ya. Dari sekian lama aviari ini berdiri gitu ya, saya bangun aviari ini kurang lebih sudah setahun lebih lah ya, udah mau hampir 2 tahun gitu ya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga gitu ya. Jadi dari sekian banyak jenis burung yang ada di dalam kandang mini aviari ini, akhirnya ada satu burung yang berhasil berkembang biak gitu ya. Burung itu adalah burung kacer gitu ya. Nah, kacer ini juga banyak ceritanya nih yang mau saya ceritakan. Jadi kacer ini awalnya saya taruh di kandang aviari, lalu karena nggak berhasil produksi saya pindah ke kandang terpisah gitu ya. Lalu akhirnya saya masukkan lagi di aviari, di dalam aviari, dan baru akhirnya produksi gitu. Nah, saya mau cerita sedikit soal indukan kacer jantannya nih. Jadi indukan kacer jantan ini saya dapat dari teman gitu ya, yang kondisinya itu cukup memprihatinkan gitu. Jadi pertama kali datang, burung ini saya rawat dulu di dalam sangkar jantung gitu ya, untuk memulihkan kondisinya gitu ya. Jadi teman-teman kalau ingat di video saya yang sebelumnya, di pertama kali memasukkan kacer jantan ini indukannya ke dalam kandang aviari, itu ada videonya waktu itu yang dibawakan oleh Mas Tio gitu ya, yang biasa kita sebut dulu Mr. Blankon gitu ya. Jadi si Mas Tio ini nggak tahu ya udah kemana gitu ya, mungkin udah sibuk kerja gitu, udah jarang komunikasi juga. Dan di dalam video itu di beberapa setahun yang lalu lah kalau nggak salah. Jadi di situ pertama kali masukkan burung kacer ke dalam aviari itu memang kondisinya nyilet gitu, kondisinya nyilet, bulunya kusam, jadi memprihatinkan lah, bodinya kurus banget karena nyilet gitu ya. Jadi awalnya itu saya memasukkan ke dalam kandang aviari adalah tujuannya untuk mengembalikan si kacer ini ke posisi semula gitu, dia bisa sehat gitu ya, bisa segar lagi, nggak lesu gitu. Jadi saat pertama kali datang tuh burungnya lesu, nyilet, makannya juga kurang lahap gitu ya. Akhirnya saya rawat beberapa hari di kandang sangkar, lalu saya pikir makannya juga sudah bagus gitu, untuk mengembalikan lagi jiwa fighternya, terus memulihkan kondisinya. Akhirnya saya lepas di kandang aviari gitu ya. Dan ternyata memang di kandang aviari itu berhasil gitu ya, berhasil memulihkan kondisi yang tadinya nyilet, yang tadinya kurus, yang tadinya bulunya kusam, memprihatinkan gitu. Jadi di kondisi di aviari menjadi lebih baik gitu ya, dan akhirnya mulai muncul jiwa fighternya, jiwa tempurnya, karena memang ini salah satu burung petarung gitu ya. Jadi sudah berapa lama di kandang aviari dia udah mulai gacor, mulai bunyi lagi, timbul fighternya. Akhirnya saya carikan betinanya gitu. Kebetulan dapat dari hasil ternak juga. Kalau yang jantannya sih dari tangkapan hutan kayaknya ya, teman saya itu dapat dari tangkapan hutan. Jadi makanya kondisinya tuh lemah, lesu banget gitu ya. Mungkin dia takut
mati gitu ya. Jadi akhirnya dititipkan ke saya gitu ya. Jadi saya beli betinanya. Nah itu saya rawat langsung betinanya itu saya langsung masukkan di dalam aviari, jadi nggak ada proses penjodohan gitu ya. Jadi maaf, jadi saat saya melihat jantannya udah mulai birahi gitu, akhirnya saya carikan betina, saya masukkan dalam aviari. Itu langsung nggak ada respon sebenarnya. Jadi mungkin betinanya yang belum birahi. Jadi si jantan ini sempat ngejar gitu, terus gantian betinanya ngejar, terus agak lama gitu ya, nggak berhasil, nggak produksi, nggak mau nyarang, nggak kelihatan jodoh gitu ya. Itu cuma memang berdekatan gitu ya tidurnya kalau malam itu. Akhirnya saya pindahkan ke kandang tersendiri gitu, kandang ternak sendiri. Agak berapa bulan gitu, tuh lama juga nih, nggak ada perkembangan, nggak ada tanda-tanda dia mau nyarang, mau produksi gitu ya. Terus nah ini salah satu juga inspirasi, saya melihat di tempatnya The Hakim Aviary itu berhasil. Wah, saya langsung semangat lagi gitu, yang tadinya sudah mulai udah itu harapan lah untuk mengembangbiakan kacer gitu ya. Kira saya melihat The Hakim untuk pertama kalinya kacernya berhasil gitu di aviari sampai berapa generasi gitu ya. Jadi anakan yang pertama, terus anakannya yang kedua, yang saya lihat kakaknya itu yang produksi yang pertama itu ring 01 itu ikut meloloh anakannya gitu. Itu luar biasa banget. Nah akhirnya semangat lagi tuh saya. Setelah itu udah mulai berpikir kenapa nggak saya masukkan lagi di dalam aviari. Jadi kendalanya ternyata waktu saat si kacer ini mulai nyarang di kandang aviari itu diganggu sama burung peledekan gitu. Jadi akhirnya burung peledekan saya angkat, saya pisahkan, baru masukin lagi burung kacer, dan akhirnya dia mulai. Nah pertama kali masuk ke dalam kandang aviari itu si jantan dan betinanya itu langsung ngefly gitu, langsung gacor gitu dua-duanya. Dan nggak lama sorenya saya ngeliat kawinnya gitu. Jadi pas sudah kawin barulah saya merasa yakin, wah ini pasti jadi gitu. Dan teman-teman bisa ngeliat dari mulai bertelurnya. Jadi kacer ini bertelur 3 butir gitu ya. Bertelur 3 butir, dan akhirnya yang menetas hanya 2 itu. Jadi teman-teman bisa ngeliat di cuplikan ini, di video ini, proses dari telur hingga ke anakan, lalu anakannya sudah mulai bulu jarum gitu ya, dan sampai pada tiba akhirnya saat pemasangan ring nih gitu. Jadi sekarang ini kita langsung pasang ringnya aja. Nah teman-teman, langsung aja kita pasang ringnya ke anakan kacer yang udah usianya berapa ya, kurang lebih 12 atau 13 hari gitu ya. Langsung kita ambil aja sarangnya. Kebetulan agak tinggi jadi saya pakai kursi gitu ya. Oke, kita udah di dalam. Nah, sarangnya di situ nih teman-teman nih, di atas. Jadi kita ambil aja glodoknya. Ya, ini teman-teman kalau mau lihat, ini glodoknya dan ini anaknya. Jadi udah saatnya kita pasang ring. Oke. Nah ini saya udah bawa ringnya, karena anaknya 2 ekor, jadi ada ring 01 dan ring 02. Kita pasang ring yang 01 juga, 01 dulu. Saya juga bawa ini minyak kelapa untuk pelumas gitu ya, supaya
nggak terlalu sulit memasukkan ringnya ini ke kaki anakan murai. Murai, kacer maksudnya. Oke, langsung aja kita ambil satu anakannya yang paling besar gitu. Ini teman-teman anakannya. Oke, kita langsung pasang aja. Kita oleskan dulu minyaknya ke ringnya, dan jangan lupa di kakinya juga kita oleskan biar agak licin gitu ya. Dan ingat, pastikan juga pasangnya di kaki sebelah kanan gitu ya. Ini juga jangan terbalik, posisinya di atas jadi nggak terbalik hurufnya. Oke, ini ring yang 01 kita langsung pasang. Biasa kita mulai pasang ring itu dari jari yang paling depan ya, seperti ini. Jari yang depan sudah masuk, kita lanjut dorong untuk kaki jari yang paling belakangnya. Ini pelan-pelan aja karena kakinya masih agak ini ya, masih belum mengeras gitu ya. Oke, pelan-pelan. Oke, ini mumpung indukannya lagi di bawah, lagi di luar sarang. Oke, posisi sudah masuk jari belakang. Kita dorong terus sampai melewati kukunya. Nah, teman-teman, sudah selesai pemasangan ringnya. Ring untuk yang 01-nya. Kita langsung kembalikan ke sarang. Dan kita ambil burung yang kedua, anakan yang kedua. Oke, ini anakan yang kedua. Kayaknya sih jantan dua-duanya nih anakannya. Oke, caranya sama kayak tadi. Kita semprotkan pelumas dulu minyak kelapa ya, karena ini enggak berbahaya untuk burungnya. Wah, ini kakinya agak bermasalah nih. Oh, ternyata kakinya patah. Wah, ini harus diselamatin nih. Harus kita selamatkan. Oke, sebelum pasang ring kita selamatin dulu. Oke. Bentar ya, ini kita amankan dulu di sini. Oke teman-teman, kita amankan dulu ya anakannya. Ternyata kakinya patah tuh. Wah, ini kalau dibiarkan bisa kasihan dia, kakinya cacat nanti. Nah teman-teman, tadi begitu pas saya mau coba pasang ring, ternyata saya lihat kakinya patah ya anakannya. Dan saya sudah pasang pen gitu ya di kakinya ini. Saya pasang pen dan saya selotip, saya perban. Nanti mudah-mudahan dia masih bisa berfungsi, tapi dari jari-jarinya sih masih normal, dia bisa mencengkram. Jadi mudah-mudahan bisa aman lagi tulangnya, karena ini mungkin masih tulang muda gitu ya. Untung pas masang ring kelihatan gitu ya, jadi ketahuan kakinya patah. Wah, ini kasihan banget ini. Mudah-mudahan bisa normal lagi kakinya. Oke, jadi kita nggak usah pasang ring dulu lah untuk anakan yang ini. Jadi kita fokuskan di kakinya dulu.
Yang penting kakinya bisa pulih lagi. Nanti kalau udah pulih kita baru pikir deh. Lagian ring juga nggak perlu banget. Oke, kita langsung kembalikan ke sarangnya. Nanti anakan kacer ini kita update lagi setelah beberapa waktu. Mudah-mudahan ada perkembangan. Nanti kita share lagi, saya share lagi perkembangan anak kacer ini. Jadi yang pertama yang ring 01 sudah berhasil dipasang ring dan aman gitu ya. Jadi ini yang anakan kedua ini ternyata kakinya patah. Oke, biar nggak terlalu lama nanti indukannya nyariin, kita kembalikan lagi ke glodok gitu ya. Oke. Nah teman-teman, setelah beberapa waktu akhirnya anakan kacer yang kakinya patah yang saya pasang pen sudah keluar dari glodoknya dan sudah mulai belajar terbang. Nah ini posisinya lagi sama induknya di bawah ya, induk betinanya. Jadi dijaga terus. Dan ini dia sudah mulai agak tinggi terbangnya, sayapnya juga sudah kuat, kakinya sudah kuat, dia terbang ke atas. Jadi pennya belum saya lepas ya, karena takutnya masih belum kuat gitu ya. Jadi udah mulai belajar terbang agak tinggi, nangkringnya normal gitu ya. Nanti kalau udah yakin kita lepas pennya, semoga kakinya udah kuat dan dia bisa beraktivitas dengan normal gitu. Oke teman-teman, sekian dulu videonya untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan support terus channel Umah Manuk TV. Terima kasih banyak teman-teman.